Baik, saya selaku moderator dari kelompok 11 izin membuka presentasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang Moving Average atau MA. Baik, untuk materi pengenalan Moving Average akan disampaikan oleh rekan saya Isna. Apa itu moving average? Moving average adalah suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata sebagai ramalan untuk periode yang akan datang, di mana moving average menghubungkan dalam bentuk garis yang mana nilai rata-rata bisa berasal dari harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, ataupun pertengahan. Macam-macam moving average, ada 1. Simple moving average, 2. Ada weighted moving average, 3. Ada exponential moving average. Peta pengendali moving average digunakan bila hasil observasi data tampak bahwa antara nilai rata-rata yang satu dengan yang lainnya hanya menampakkan perbedaan yang sangat sedikit. Untuk melihat perbedaan rata-rata dari tiap data, maka yang pertama kita harus mencari rata-rata bergerak untuk setiap observasi. Persamaannya MT sama dengan XT plus XT min 1 plus seterusnya, dan akhirnya ditambah XT min W plus 1 dibagi dengan W. Sementara garis pusat X sama dengan sigma N, T sama dengan 1 dikali X bar T per N. Dan untuk batasannya BPA dan BPB periode T lebih besar dari sama dengan W. PPMA nya itu X bar plus 3 dikali sigma per akar dari N dikali W. BPB MA yaitu X bar kurang 3 dikali sigma per akar dari N kali W. Dan sigmanya R bar dibagi dengan D2. Dan untuk BPA dan BPB periode T lebih kecil dari W. Dan selanjutnya rumusnya bisa dilihat pada Selanjutnya contoh kasus dan penyelesaiannya. Ini ada kasus. Nah, jadi di sini tabel observasinya ini udah diketahui nilai R-nya dan X bar-nya. Untuk sampelnya itu ada 25 dan observasinya ada 3. Nah, jadi nilai R-nya itu didapat dari X max min X min. Nah, jadi observasi pertama itu yang sampel pertama ya, X max-nya itu 19,8 dikurang 17,1 didapatkan R-nya 2,7. Untuk X bar-nya itu ditambahkan hasil observasi semuanya, misalnya 19,8 ditambah 19,6 ditambah 19,7 dibagi 3 dapatkan 18,8. Nah, itu akan dilakukan hal yang sama untuk sampel pertama sampai sampel ke 25. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian, yaitu pertama menghitung garis pusat, yaitu X bar di mana sigma X bar dibagi jumlah sampelnya. Jadi X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 sampai ke X bar 25 dibagi jumlah sampelnya, yaitu 25. Jadi sama dengan 466 dibagi 25 sama dengan 864 untuk nilai X bar. Selanjutnya menghitung nilai sigma. Sigma didapat dari R bar dibagi D2, di mana R bar-barnya ini didapat dari sigma R bar dibagi jumlah sampel. Nah, jadi R bar 1 ditambah R bar 2 ditambah R bar 3 sampai R bar 25 dibagi jumlah sampelnya berapa? Ada 25 juga. Nah, jadi hasilnya 42,6 dibagi 25 sama dengan 1,7. Dengan D2-nya juga itu udah diketahui 3,931. Selanjutnya menghitung rata-rata bergerak, yaitu MT. Nah, untuk pertama MT1 itu sama dengan X bar 1, yaitu 18,8. Untuk MT2-nya itu X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 per 3. Jadi hasilnya 56,3 per 3 sama dengan 18,76. Kami itu jadi 18,8 dibulatkan. Nah, itu akan diteruskan sampai sampel ke 25. Kemudian untuk menghitung batas pengendali atas dan batas pengendali bawah, karena peneliti menggunakan W sama dengan 2, maka rata-ratanya itu hanya bergerak sampai angka 2. Nah, untuk T1, batas pengendali atasnya itu rumusnya X bar ditambah 3 sigma per akar N dikurang T. X barnya sudah kita dapatkan dari rumus yang tadi, yang sudah dijelaskan, 18,6 ditambah 3, sigmanya sudah dihitung juga, 0,43 per akar N-nya 3 dikurang 1, hasilnya 19,52.
Sedangkan untuk batas pengendali bawahnya, rumusnya itu hanya diganti jadi dari plus menjadi kurang, yaitu 18,6 dikurang 3, 0,43 per akar N-nya 3 dikurang 1, hasilnya itu 17,7. Kemudian untuk T sama dengan 2, di sini kita menggunakan rumus yang sama, hanya saja T-nya yang dirubah menjadi angka 2. Untuk batas pengendalian atasnya itu kita dapat 19,9, dan untuk batas pengendalian bawahnya itu kita dapatkan 17,3 dengan rumus yang sama, hanya diganti T-nya sama dengan 2, kemudian menjadi kurang. Baik, berdasarkan hasil perhitungan di slide sebelumnya, maka dibuatkan grafik peta kendali moving average. Nah, peta grafik tersebut memperlihatkan bahwa satu data pertama untuk UCL dan LCL-nya itu berbeda, namun setelah melewati data kedua, nilai UCL dan LCL-nya itu menjadi stabil. Nah, berdasarkan output grafik kendali moving average di atas, dapat diketahui bahwa nilai batas kendali atas atau UCL sebesar 19,13 dan untuk nilai batas kendali bawah atau LCL sebesar 18,1 dengan X bar sebesar 18,8. Sehingga dapat disimpulkan nilai data lebar kayu bengkirai produksi Suryadi Molding Samarinda adalah terkendali. Hal ini dapat diindikasi tidak terdapat data atau pengamatan yang keluar dari batas kendali. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya moderator, izin menutup. Sebelumnya saya ingin berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli ikan, perginya bersama teman. Terima kasih kami ucapkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.